Namaku Hajah Yuli. Usia 43 tahun. Banyak orang mengenalku sebagai perempuan yang hidupnya serba cukup. Punya usaha yang jalan, rumah yang nyaman, dan keluarga yang kelihatannya rukun. Dari luar, hidupku terlihat tenang. Bahkan aku sendiri sempat berpikir, mungkin hidupku akan terus seperti ini. Aku menikah dengan suamiku setelah sama-sama melewati masa sulit. Dia membawa seorang anak dari pernikahan sebelumnya. Sejak awal aku sudah menata niat. Aku tidak ingin menjadi ibu tiri yang hanya hadir di atas nama. Aku ingin benar-benar menjaga rumah ini tetap utuh. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, memastikan semua kebutuhan rumah beres sebelum aku berangkat ke kantor. Usahaku tidak langsung besar. Aku membangunnya dari jatuh bangun, dari ditolak sana-sini, sampai akhirnya orang-orang mulai percaya. Sekarang, alhamdulillah, usahaku sudah dikenal dan stabil. Di rumah, suasana terasa biasa saja. Anak tiriku memang tidak terlalu banyak bicara denganku, tapi aku tidak mempermasalahkannya. Aku paham, tidak mudah menerima kehadiran orang baru sebagai ibu. Aku memilih bersikap sabar. Kalau dia pulang, aku menyapanya. Kalau dia butuh sesuatu, aku berusaha membantu sebisaku. Suamiku sering menenangkanku. Katanya, waktu akan memperbaiki segalanya. Kadang saat malam, kami duduk di ruang tamu. Tangannya menggenggam tanganku. Sederhana tapi membuatku merasa tidak sendirian. Aku merasa dihargai sebagai istri, sebagai pasangan hidup. Aku percaya rumah tangga ini sedang berjalan ke arah yang baik. Tidak sempurna, tapi cukup hangat. Aku yakin selama aku jujur dan tulus, semuanya akan baik-baik saja. Saat itu, aku belum tahu bahwa ketenangan ini hanyalah permulaan. Aku belum sadar bahwa orang yang paling sering aku doakan kebaikannya, justru kelak akan menjadi sumber luka terbesarku. Dan aku juga belum tahu, betapa kuatnya aku harus berdiri nanti. Hari-hariku mulai berjalan dengan pola yang sama. Pagi di rumah, siang di kantor, malam kembali ke keluarga. Aku menikmati rutinitas itu. Bagiku, hidup tidak harus selalu ramai. Yang penting terasa cukup dan tenang. Anak tiriku mulai sering terlihat di rumah. Kadang kami berada di ruangan yang sama tanpa banyak bicara. Aku tidak memaksanya untuk dekat. Aku memilih memberi ruang. Sesekali aku menanyakan kabarnya, atau mengingatkan soal makan. Jawabannya singkat, tapi aku tidak berkecil hati. Di tempat usahaku, kepercayaan orang semakin besar. Beberapa rekan lama datang kembali, membawa kerjasama baru. Aku merasa bangga, bukan karena hasilnya, tapi karena semua itu aku bangun dengan cara yang bersih. Aku sering berpikir, semua ini akan menjadi warisan kebaikan untuk keluarga. Hubunganku dengan suami juga terasa stabil. Kami tidak selalu bicara panjang, tapi kebersamaan kecil sudah cukup. Saat pulang kerja, dia sering menungguku di teras. Kami masuk bersama, kadang saling menggenggam tangan tanpa berkata apa-apa. Ada rasa aman di situ. Suatu malam, kami duduk berdua di kamar. Suasana terasa hangat. Dia mendekat, memelukku sebentar, lalu kami terdiam. Setelah itu, waktu terasa berjalan begitu saja, dan keesokan paginya kami kembali menjalani hari seperti biasa. Aku merasa posisiku di keluarga ini mulai jelas. Tidak berlebihan, tidak juga diabaikan. Aku pikir, inilah fase di mana kami sedang membangun sesuatu yang lebih kuat. Namun, ada satu hal kecil yang sering mengusikku. Tatapan anak tiriku akhir-akhir ini terasa berbeda. Bukan marah, bukan juga sedih. Lebih seperti menyimpan sesuatu. Setiap kali aku ingin bertanya, aku mengurungkan niat. Aku tidak ingin memicu masalah yang sebenarnya belum tentu ada. Aku memilih percaya. Aku memilih diam. Dan aku yakin, pilihan itu adalah yang terbaik. Saat itu aku tidak tahu. Diamku justru akan menjadi awal dari masalah besar yang perlahan mendekat. Perasaan tidak enak itu akhirnya benar-benar datang.
Awalnya hanya hal kecil yang tidak pernah aku duga akan berubah menjadi masalah besar. Suatu pagi, suasana rumah terasa berbeda. Suamiku lebih banyak diam. Tatapannya sering menghindar saat aku mengajaknya bicara. Aku pikir dia hanya lelah, jadi aku tidak memaksa. Aku tetap menyiapkan sarapan, memastikan semua rapi seperti biasa. Saat aku bersiap berangkat ke kantor, anak tiriku keluar dari kamar. Dia berdiri di depan pintu, menatapku sebentar, lalu pergi tanpa menyapa. Biasanya dia masih menjawab meski singkat. Kali ini tidak sama sekali. Dadaku terasa tidak nyaman, tapi aku tetap mencoba berpikir positif. Di kantor, fokusku mulai terganggu. Beberapa karyawan terlihat saling berbisik saat aku lewat. Aku bertanya pada asistenku, tapi dia hanya menjawab singkat bahwa tidak ada apa-apa. Jawaban itu justru membuat pikiranku semakin penuh. Menjelang siang, suamiku menelepon. Suaranya terdengar tegang. Dia memintaku pulang lebih awal. Katanya ada hal penting yang perlu dibicarakan. Aku langsung menunda semua agenda dan pulang dengan perasaan tidak menentu. Sesampainya di rumah, suasana terasa berat. Anak tiriku duduk di ruang tamu bersama suamiku. Wajah mereka serius. Aku duduk di seberang, mencoba tenang meski jantungku berdebar. Anak tiriku mulai bicara. Dengan suara yang dibuat seolah gemetar, dia mengatakan bahwa aku sering bersikap tidak adil. Katanya, aku menggunakan uang keluarga untuk kepentinganku sendiri. Bahkan dia menyebut aku memanipulasi usaha demi keuntunganku pribadi. Aku terdiam. Tuduhan itu terlalu tiba-tiba. Aku mencoba menjelaskan dengan tenang. Semua keuangan tercatat rapi. Usahaku berdiri sebelum aku menikah. Tidak ada yang aku sembunyikan. Tapi kata-kataku seperti tidak masuk ke telinga mereka. Suamiku terlihat bingung. Dia tidak memarahiku, tapi juga tidak langsung membelaku. Sikap itulah yang paling menyakitkan. Aku berharap dia berdiri di sisiku. Setidaknya mendengarkan penjelasanku sampai selesai. Anak tiriku menunduk, lalu menangis. Tangisnya membuat suasana makin rumit. Dia berkata merasa tersisih. Merasa aku hanya peduli pada diriku sendiri. Setiap kalimatnya terdengar seperti kebenaran yang sudah lama disimpan. Aku duduk kaku. Aku sadar, ini bukan sekadar salah paham. Ada cerita yang sudah lebih dulu terbentuk tentang diriku, dan aku tidak tahu sejak kapan itu dimulai. Malam itu, aku masuk kamar lebih dulu. Suamiku menyusul belakangan. Kami duduk di sisi tempat tidur. Dia menggenggam tanganku, tapi genggamannya terasa ragu. Kami saling diam cukup lama. Aku ingin bertanya, ingin memeluknya lebih lama, ingin memastikan dia masih percaya padaku. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Setelah itu, waktu berjalan tanpa terasa, dan kami terbangun keesokan harinya dengan jarak yang tidak terlihat tapi sangat terasa. Sejak hari itu, aku tahu hidupku tidak lagi sama. Satu kejadian kecil telah membuka pintu menuju badai yang jauh lebih besar. Sejak kejadian itu, rumah tidak lagi terasa hangat. Pagi-pagi aku masih menjalani rutinitas yang sama, tapi suasananya berbeda. Suamiku tetap bersikap sopan, tapi jarak di antara kami semakin terasa. Kami bicara seperlunya saja. Tidak ada lagi obrolan ringan seperti dulu. Anak tiriku semakin sering menghindar. Kalau aku masuk ruangan, dia memilih keluar. Kalau aku bertanya, jawabannya pendek dan dingin. Aku mulai sadar, ada cerita yang terus berkembang di luar kendaliku. Masalah tidak berhenti di rumah. Di kantor, aku dipanggil oleh salah satu rekan lama. Dengan nada hati-hati, dia menanyakan kabar tentang isu yang beredar. Katanya, ada yang menyebut aku menyalahgunakan kepercayaan klien. Aku terkejut. Tuduhan itu tidak masuk akal. Tapi nyatanya sudah sampai keluar rumah. Aku mencoba menelusuri dari mana kabar itu berasal. Beberapa karyawan mulai menjauh. Beberapa klien menunda kerjasama. Reputasi yang aku bangun bertahun-tahun terasa goyah hanya dalam hitungan hari. Sore itu aku pulang dengan kepala penuh. Di rumah,
Anak tiriku sedang menelepon seseorang di ruang tengah. Saat melihatku datang, dia langsung menutup telepon dan masuk kamar. Sikapnya semakin membuatku curiga, tapi aku menahan diri untuk tidak langsung menuduh. Malam harinya, aku mencoba bicara dengan suamiku. Aku menunjukkan catatan keuangan, bukti kerjasama, dan semua data yang bisa menjelaskan posisiku. Dia melihatnya satu persatu. Wajahnya menunjukkan kebingungan, tapi juga kelelahan. Dia berkata, "Aku percaya kamu orang baik, tapi aku juga harus memikirkan perasaan anakku." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku tidak meminta dia memilih. Aku hanya ingin kejujuran didengar. Aku hanya ingin kepercayaan yang seimbang. Kami duduk berdampingan. Tangannya sempat menyentuh tanganku, lalu ditarik kembali. Pelukan yang dulu terasa mudah, kini seperti sesuatu yang sulit dijangkau. Setelah itu, malam berjalan pelan, dan kami kembali diam. Keesokan harinya, kabar buruk datang bertubi-tubi. Salah satu mitra besar menunda kontrak. Alasannya tidak jelas, tapi aku tahu isu itu sudah menyebar. Aku mulai merasa posisiku benar-benar terancam. Aku berdiri di depan cermin malam itu, menatap diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah aku akan sanggup menghadapi semua ini sendirian? Aku sadar, fitnah itu bukan lagi cerita kecil. Ini sudah menjadi konflik yang membahayakan hidup dan masa depanku. Dan aku harus bersiap, karena badai ini belum menunjukkan tanda akan berhenti. Aku tidak bisa terus diam. Semakin aku menahan diri, semakin banyak yang hilang. Malam itu aku duduk sendirian di ruang kerja rumah. Semua dokumen keuangan aku susun ulang. Setiap transaksi, setiap kerjasama, semuanya aku periksa dengan teliti. Aku tahu, satu-satunya cara bertahan adalah membuktikan kebenaran dengan cara yang tenang dan jelas. Aku menetapkan satu tujuan, menjaga namaku tetap bersih dan menyelamatkan usaha yang sudah aku bangun dari nol. Aku tidak ingin menang dengan cara menjatuhkan siapapun. Aku hanya ingin kejujuran berdiri di tempatnya. Langkah pertamaku adalah menemui klien satu persatu. Aku jelaskan kondisi sebenarnya tanpa menyalahkan siapapun. Tidak semua langsung percaya, tapi setidaknya mereka mau mendengar. Setiap pertemuan menguras tenaga dan emosi. Ada yang menatapku ragu, ada juga yang memilih menunda keputusan. Di rumah, keadaannya semakin berat. Anak tiriku semakin menjauh. Setiap kali aku mencoba bicara, dia selalu punya alasan untuk menghindar. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Tapi aku tetap berusaha bersikap biasa, karena aku tahu emosi hanya akan memperkeruh keadaan. Suamiku melihat usahaku. Suatu malam dia menghampiriku saat aku masih sibuk dengan berkas. Dia duduk di sampingku, tangannya menyentuh bahuku sebentar. Sentuhan itu sederhana, tapi cukup membuatku merasa sedikit kuat. Kami tidak bicara banyak, tapi kehadirannya memberiku napas. Beberapa hari kemudian, rintangan baru datang. Ada audit mendadak dari pihak luar. Alasannya masih terkait isu yang beredar. Aku tidak panik, tapi aku tahu ini ujian berat. Semua sistem harus benar-benar rapi. Kesalahan kecil saja bisa disalahartikan. Hari-hari berikutnya aku hampir tidak punya waktu istirahat. Pagi sampai malam aku berpindah dari kantor ke rumah. Badanku lelah, pikiranku penuh, tapi aku tidak boleh jatuh. Setiap kali hampir menyerah, aku mengingat alasan kenapa aku memulai semua ini. Di sela kelelahan itu, hubunganku dengan suami terasa menggantung. Kami masih satu rumah, masih saling peduli, tapi ada jarak yang belum terjembatani. Pernah suatu malam kami duduk berdua. Suasana terasa hangat, hampir seperti dulu. Tapi sebelum apapun berkembang, aku memilih berdiri dan kembali ke pekerjaanku. Aku tahu sekarang bukan waktunya larut. Aku sadar, jalan yang aku pilih ini berat. Tapi aku juga tahu, jika aku mundur sekarang, semua yang aku perjuangkan akan hilang. Dan aku belum siap kalah. Aku pikir aku sudah cukup kuat menghadapi semua tekanan.
Ternyata aku salah. Ujian berikutnya datang saat aku sedang berusaha menata ulang semuanya. Pagi itu, suamiku meminta bicara serius. Wajahnya terlihat tegang. Kami duduk di ruang tamu, berhadapan, dengan jarak yang terasa canggung. Dia mengatakan ada laporan baru yang masuk. Katanya, ada seseorang yang mengaku pernah melihatku bertemu pihak tertentu dan membuat kesepakatan yang merugikan keluarga. Aku langsung tahu, cerita itu tidak benar. Aku menjelaskan dengan detail kemana aku pergi, dengan siapa aku bertemu, dan untuk urusan apa. Semua jadwal dan bukti ada. Tapi lagi-lagi, cerita yang sudah terbentuk lebih dulu sulit dihapus. Yang membuatku benar-benar terpukul adalah saat suamiku berkata, dia diminta keluarga besar untuk mengambil jarak dariku sementara waktu. Alasannya demi ketenangan semua pihak. Kalimat itu membuat kakiku terasa lemas. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Siang harinya, masalah di kantor semakin rumit. Audit belum selesai, tapi ada klien yang memutuskan kerjasama. Tanpa banyak penjelasan, mereka memilih mundur. Keputusan itu memukul kepercayaan diriku. Usaha yang selama ini aku jaga kini berada di ujung yang tidak aku bayangkan sebelumnya. Sore itu aku pulang lebih cepat. Rumah terasa sunyi. Anak tiriku belum pulang. Aku duduk sendirian di ruang tengah, memandangi foto keluarga yang masih terpajang rapi. Aku bertanya pada diriku sendiri, di mana letak kesalahanku sampai semua ini terjadi. Malamnya, suamiku pulang. Kami bicara pelan. Tidak ada pertengkaran, hanya kelelahan. Dia memelukku singkat, lalu melepaskannya. Pelukan itu terasa seperti perpisahan kecil yang tidak diucapkan. Setelah itu, kami kembali ke kamar masing-masing. Keesokan harinya, aku menerima surat resmi terkait proses lanjutan audit. Isinya membuat napasku terasa berat. Aku tahu, jika aku tidak berhati-hati, bukan hanya usahaku yang terancam, tapi juga kehidupanku secara keseluruhan. Di titik itu, aku sadar ini bukan lagi sekadar konflik awal. Ini adalah konflik kedua yang jauh lebih berbahaya. Aku berdiri sendirian di tengah badai, dan aku harus memutuskan langkah berikutnya dengan sangat hati-hati. Aku tidak boleh terus terpuruk. Jika aku menyerah sekarang, semua yang sudah aku bangun akan benar-benar runtuh. Setelah malam panjang penuh pikiran, aku menetapkan tujuan baru. Aku harus membersihkan namaku secara terbuka dan menguatkan kembali fondasi usahaku, apapun risikonya. Langkah pertama yang aku ambil adalah membentuk tim kecil yang benar-benar aku percaya. Aku memilih orang-orang yang sudah lama bekerja bersamaku dan tahu bagaimana aku menjalankan usaha. Kami duduk bersama, membahas semua kemungkinan, membuka setiap catatan tanpa ada yang disembunyikan. Prosesnya tidak mudah. Ada dokumen yang harus dicari ulang, ada kesepakatan lama yang perlu dijelaskan kembali. Beberapa orang menyarankan aku untuk diam dan menunggu keadaan tenang. Tapi aku tahu, diam justru akan membuat ceritaku dikalahkan oleh versi orang lain. Di rumah, suasana masih dingin. Suamiku berusaha bersikap netral. Kami masih menyapa, masih saling peduli, tapi seperti berjalan di lantai rapuh. Pernah suatu malam kami duduk bersebelahan di sofa. Tangannya menyentuh tanganku, lalu kami saling menatap. Ada rindu yang tidak terucap. Namun sebelum suasana itu berkembang, aku memilih berdiri dan pamit istirahat. Aku tidak ingin emosi mengaburkan fokusku. Anak tiriku semakin jarang terlihat. Kalaupun bertemu, tatapannya dingin. Aku tidak lagi mencoba mendekat secara langsung. Aku sadar, memaksakan diri hanya akan memperparah keadaan. Rintangan datang dari luar juga tidak kalah berat. Beberapa rekan lama menolak bertemu. Ada yang membatalkan janji mendadak. Aku mulai merasakan betapa cepatnya kepercayaan bisa berubah saat nama seseorang dipertanyakan. Meski begitu, ada juga secercah harapan. Satu klien lama akhirnya mau duduk dan mendengarkan penjelasanku sampai selesai. Dia tidak langsung memutuskan apa-apa, tapi setidaknya dia memberi kesempatan. Bagi aku, itu sudah sangat berarti. Setiap malam aku pulang dengan tubuh lelah, tapi tekadku semakin kuat.
Aku mungkin sendirian, tapi aku belum kalah. Aku tahu, jalan di depan masih panjang dan penuh risiko. Namun aku juga tahu, ini adalah satu-satunya jalan yang harus aku tempuh jika aku ingin bertahan dan membuktikan kebenaran. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di lorong sempit tanpa cahaya. Semua yang aku rencanakan di episode sebelumnya mulai dijalankan, tapi hasilnya jauh dari harapanku. Setiap langkah yang aku ambil seperti selalu terlambat setengah langkah dari cerita yang sudah terlanjur dipercaya banyak orang. Tim kecil yang aku bentuk bekerja keras. Kami mengumpulkan bukti, menyusun kronologi, dan menyiapkan penjelasan yang rapi. Namun ketika semua itu mulai aku sampaikan ke pihak-pihak terkait, responsnya dingin. Ada yang mendengarkan sambil lalu, ada yang hanya mengangguk tanpa komitmen apapun. Aku mulai sadar, kebenaran saja tidak selalu cukup jika kepercayaan sudah runtuh. Masalah di rumah juga semakin rumit. Suamiku makin jarang di rumah. Alasannya pekerjaan dan urusan keluarga besar. Aku mengerti, tapi tetap saja rasanya sepi. Pernah suatu malam dia pulang lebih awal. Kami duduk berhadapan di meja makan. Suasana sunyi cukup lama. Aku mencoba tersenyum, mencoba bersikap seperti dulu. Dia meraih tanganku sebentar, menggenggamnya dengan ragu, lalu melepaskannya. Setelah itu, kami makan dalam diam. Kedekatan itu ada, tapi terasa rapuh. Keesokan harinya, aku menerima kabar yang membuat lututku hampir goyah. Salah satu klien besar yang selama ini menjadi penopang utama usahaku resmi menghentikan kerjasama. Alasannya singkat dan formal. Tidak ada ruang diskusi. Keputusan itu seperti palu besar yang memukul semua rencana yang sudah aku susun. Di kantor, suasana berubah drastis. Beberapa karyawan terlihat cemas. Ada yang bertanya pelan apakah perusahaan akan baik-baik saja. Aku berusaha terlihat tenang di depan mereka, meski di dalam dada rasanya penuh. Aku tahu, jika aku runtuh, mereka akan ikut goyah. Sore itu, anak tiriku akhirnya pulang lebih awal dari biasanya. Kami bertemu di ruang tamu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia menatapku cukup lama. Aku berharap dia akan bicara jujur. Tapi yang keluar justru kalimat yang menusuk tanpa harus kasar. Dia berkata, semua masalah ini muncul sejak aku ada di keluarga ini. Setelah itu, dia pergi ke kamarnya. Aku berdiri terpaku. Kalimat itu terus terngiang. Aku tidak membalas, tidak juga mengejar. Aku memilih masuk ke kamar dan duduk sendiri. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa semua usahaku sia-sia. Malam itu aku hampir mengambil keputusan untuk menyerah. Aku berpikir, mungkin benar aku harus mundur, menjauh, dan membiarkan semua berjalan tanpa aku. Tapi di saat yang sama, aku sadar jika aku pergi sekarang, semua fitnah itu akan dianggap benar selamanya. Aku menatap langit-langit kamar, menarik napas panjang. Semua rencanaku sejauh ini gagal. Dukungan yang aku harapkan tidak datang. Rumah yang dulu terasa aman kini seperti tempat persinggahan saja. Aku tahu, badai belum selesai. Dan aku mulai menyadari, mungkin aku harus bersiap menghadapi pilihan yang jauh lebih berat dari yang pernah aku bayangkan. Pagi itu aku bangun dengan perasaan kosong. Tidak ada semangat, tidak juga air mata. Rasanya seperti berada di titik di mana semua emosi sudah habis. Tapi justru dari kekosongan itu, satu pemikiran muncul dengan jelas. Aku sudah mencoba semua cara yang aman, dan semuanya gagal. Di kantor, aku mengumpulkan tim kecilku. Dengan suara pelan tapi tegas, aku mengatakan bahwa keadaan tidak baik-baik saja. Aku tidak menutupi apapun. Aku juga tidak menjanjikan hal yang tidak pasti. Aku hanya meminta mereka bertahan sedikit lebih lama bersamaku. Beberapa mengangguk, beberapa terlihat ragu, tapi tidak ada yang pergi hari itu. Konflik baru muncul dari arah yang tidak aku duga. Keluarga besar mulai ikut campur lebih jauh. Mereka meminta aku menghentikan semua upaya pembelaan diri dan menyerahkan urusan sepenuhnya ke pihak tertentu. Alasannya demi nama baik keluarga. Bagi mereka,
Diam adalah solusi. Bagiku, itu berarti mengakui sesuatu yang tidak pernah aku lakukan. Di rumah, tekanan semakin terasa. Suamiku menyampaikan permintaan keluarga itu dengan wajah lelah. Kami duduk berhadapan lama. Aku memegang tangannya, mencoba menyampaikan betapa beratnya ini bagiku. Dia membalas genggamanku, tapi matanya penuh kebimbangan. Aku tahu dia berada di tengah dua sisi yang sama-sama dia cintai. Malam itu, suasana kembali menghangat sesaat. Kami duduk bersebelahan, bahu kami saling bersentuhan. Ada rindu yang jelas terasa. Saat jarak itu semakin dekat, aku memilih menarik diri perlahan. Aku tidak ingin kebersamaan itu menjadi pelarian sementara, bukan penyelesaian. Kami sama-sama diam, membiarkan malam berlalu. Keesokan harinya, kabar buruk lain datang. Proses audit belum menunjukkan tanda akan berpihak. Beberapa penjelasan yang sudah aku siapkan justru dipertanyakan ulang. Aku mulai kehabisan waktu dan tenaga. Pilihan-pilihan yang tersisa semakin sempit. Aku duduk sendirian di ruang kerja, menatap daftar keputusan yang harus aku ambil. Bertahan dengan cara lama jelas tidak berhasil. Mundur sepenuhnya berarti kehilangan segalanya. Di antara dua pilihan itu, ada satu langkah terakhir yang paling berat, membuka semuanya ke publik dengan segala risiko yang menyertainya. Aku tahu, langkah itu bisa menghancurkan sisa kenyamanan yang aku miliki. Tapi jika aku tidak melakukannya, cerita tentang diriku akan ditulis oleh orang lain. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan pilihan yang selama ini paling aku takuti. Keputusan itu akhirnya aku ambil, meski tanganku gemetar saat memikirkannya. Membuka semuanya ke publik bukan hal yang mudah bagiku. Selama ini aku selalu memilih diam, bekerja di balik layar, dan menjaga urusan keluarga tetap di dalam rumah. Tapi sekarang, diam justru membuatku semakin terpojok. Aku memulai dengan langkah yang paling jujur. Aku menyusun pernyataan terbuka tentang usahaku, tentang sistem yang aku jalankan, dan tentang tuduhan yang beredar. Tidak ada nada menyalahkan. Tidak ada emosi berlebihan. Hanya fakta dan kronologi yang aku alami. Aku tahu, sekali cerita ini keluar, tidak ada jalan kembali. Saat pernyataan itu disampaikan, reaksinya jauh dari yang aku harapkan. Alih-alih meredakan keadaan, sebagian orang justru mempertanyakannya lebih keras. Ada yang meragukan niatku, ada yang menilai langkahku terlalu berani. Aku membaca komentar demi komentar dengan dada sesak, tapi aku memaksakan diri untuk tetap berdiri. Di rumah, dampaknya terasa langsung. Suamiku terlihat sangat tertekan. Dia berkata langkahku membuat keluarga besar semakin tidak tenang. Kami berbicara panjang malam itu. Aku memeluknya, mencoba menenangkan diri dan dirinya. Pelukan itu lama, penuh perasaan yang campur aduk. Setelah itu, kami duduk terdiam, sama-sama lelah, tanpa tahu harus berkata apa lagi. Anak tiriku semakin menjauh. Dia hampir tidak pernah berada di rumah. Jikapun bertemu, dia memilih menghindar. Aku mulai menyadari, langkah terakhir yang aku ambil ini bukan hanya mempertaruhkan namaku, tapi juga hubunganku dengan keluarga. Beberapa hari berlalu tanpa kabar baik. Audit belum selesai. Keputusan klien belum berubah. Dukungan yang aku harapkan belum datang. Semua usaha yang aku lakukan terasa seperti menabrak dinding tebal yang tidak bergerak. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Rumah terasa terlalu besar dan terlalu sunyi. Aku bertanya dalam hati, apakah keputusan ini benar, atau justru menjadi kesalahan terbesarku? Di titik ini, aku harus mengakui kenyataan yang paling pahit. Semua usahaku sejauh ini gagal membawa hasil. Aku sudah mengambil pilihan terakhir yang paling sulit, dan sekarang aku hanya bisa menunggu apakah langkah itu akan menyelamatkanku atau justru menjatuhkanku lebih dalam. Hari-hari setelah keputusan besar itu terasa sangat panjang. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan waspada, menunggu kabar apapun yang akan datang. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain tetap menjalani rutinitas dan menjaga diriku agar tidak runtuh. Perlahan, sesuatu mulai bergerak. Salah satu pihak audit meminta pertemuan lanjutan.
Nada pembicaraannya berbeda dari sebelumnya. Mereka meminta penjelasan lebih detail, bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan alur kerja yang sebenarnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Aku datang ke pertemuan itu dengan persiapan matang. Semua dokumen aku bawa. Aku jelaskan satu persatu dengan tenang. Tidak ada pembelaan berlebihan. Aku hanya menunjukkan bagaimana aku bekerja selama ini. Waktu berjalan lama, tapi suasana terasa lebih terbuka. Di rumah, aku mencoba kembali membangun komunikasi. Aku mengajak suamiku berbicara tanpa tekanan. Aku mengatakan apa yang aku rasakan, tanpa menyalahkan siapapun. Dia mendengarkan dengan lebih tenang dari biasanya. Saat aku terdiam, dia meraih tanganku. Genggamannya kali ini terasa lebih kuat. Tidak ragu seperti sebelumnya. Beberapa hari kemudian, kabar yang aku tunggu akhirnya datang. Hasil sementara audit menunjukkan tidak ada pelanggaran seperti yang dituduhkan. Masih ada proses lanjutan, tapi arah ceritanya sudah berubah. Aku menutup telepon dengan napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku terasa lebih ringan. Kabar itu perlahan sampai ke orang-orang yang sebelumnya menjauh. Ada klien yang mulai bertanya kembali. Ada rekan lama yang mengirim pesan singkat, menanyakan kabarku. Tidak semuanya langsung kembali seperti dulu, tapi aku tahu, ini adalah awal. Malam itu, aku dan suamiku duduk berdua di ruang tamu. Kami berbicara lama, jujur, tanpa emosi berlebihan. Dia memelukku cukup lama, seolah ingin memastikan aku benar-benar ada. Setelah itu, kami memilih beristirahat, membiarkan hari itu berakhir dengan tenang. Aku tahu, perjuanganku belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat jalan menuju akhir yang lebih baik. Dan aku memilih untuk melangkah ke sana dengan hati yang lebih kuat. Kabar baik itu tidak langsung mengubah segalanya, tapi cukup memberi napas. Aku belajar untuk tidak terlalu berharap berlebihan. Aku memilih melangkah pelan, memastikan setiap keputusan diambil dengan kepala dingin. Proses lanjutan audit berjalan beberapa minggu. Setiap kali diminta hadir, aku datang dengan sikap terbuka. Aku tidak lagi merasa harus membela diri dengan emosi. Aku hanya menjawab sesuai fakta. Perlahan, sikap pihak-pihak yang terlibat berubah. Nada bicara mereka lebih menghargai. Pertanyaan yang diajukan juga lebih masuk akal. Di kantor, suasana mulai membaik. Beberapa klien yang sempat menunda kerjasama, akhirnya kembali menghubungi. Mereka tidak langsung menandatangani apapun, tapi setidaknya mau membuka pembicaraan ulang. Aku menyambut itu dengan rendah hati. Aku tahu, kepercayaan yang runtuh tidak bisa dibangun dalam semalam. Hubunganku dengan suami juga mengalami perubahan. Kami mulai kembali berbagi hal-hal kecil. Pagi hari kami sarapan bersama. Sore hari saling bertukar cerita ringan. Suatu malam, saat hujan turun pelan, kami duduk berdampingan di sofa. Tangannya menyentuh tanganku, lalu menggenggamnya lebih lama. Kami saling tersenyum tanpa banyak kata. Setelah itu, waktu berjalan begitu saja, dan keesokan harinya kami bangun dengan perasaan lebih tenang. Anak tiriku masih menjaga jarak, tapi sikapnya tidak sedingin dulu. Pernah suatu sore kami bertemu di dapur. Dia menatapku sebentar, lalu berkata singkat menanyakan kabarku. Kalimatnya sederhana, tapi cukup membuatku terdiam. Aku menjawab dengan senyum. Aku tidak mengejar percakapan, tapi aku tahu itu langkah kecil yang berarti. Suatu hari, hasil akhir audit resmi keluar. Semua tuduhan utama dinyatakan tidak terbukti. Aku membaca dokumen itu berulang kali untuk memastikan. Perasaanku campur aduk antara lega dan lelah. Aku menutup mata sejenak, mengucap syukur dalam hati. Berita itu menyebar dengan cepat. Orang-orang yang dulu meragukan mulai bersikap lebih lunak. Ada yang meminta maaf secara tidak langsung, ada juga yang memilih diam. Aku tidak menuntut apapun. Bagiku, kebenaran sudah cukup. Malam itu aku berdiri di teras rumah, menghirup udara malam. Suamiku berdiri di sampingku. Dia merangkul bahuku, lalu kami berdiri diam cukup lama.
Tidak ada kata-kata besar, tidak juga janji berlebihan. Hanya rasa damai yang perlahan kembali. Aku sadar, akhir bahagia bukan berarti semua luka hilang. Tapi aku juga tahu, aku sudah melewati bagian tersulit. Dan aku siap melangkah ke hari esok dengan hati yang lebih lapang. Waktu berjalan pelan, tapi terasa berbeda. Aku tidak lagi hidup dengan rasa waspada berlebihan. Setiap pagi aku bangun dengan pikiran yang lebih ringan. Usahaku mulai stabil kembali. Tidak sebesar dulu, tapi cukup sehat untuk terus tumbuh. Aku mulai mengurangi kesibukan yang tidak perlu. Aku belajar memberi ruang untuk diriku sendiri. Kadang aku pulang lebih awal, duduk di rumah tanpa memikirkan angka dan laporan. Hal sederhana yang dulu jarang aku nikmati. Hubunganku dengan suami terasa lebih dewasa. Kami tidak lagi berusaha terlihat sempurna. Kami bicara apa adanya. Kadang kami berbeda pendapat, tapi tidak lagi saling diam berhari-hari. Suatu sore, kami berjalan bersama di sekitar rumah. Tangannya menggenggam tanganku, langkah kami pelan. Tidak ada rencana besar, hanya kebersamaan yang tenang. Anak tiriku juga mulai berubah. Dia tidak tiba-tiba menjadi dekat, tapi sikapnya lebih terbuka. Pernah suatu malam dia duduk di ruang tamu saat aku menonton. Dia tidak banyak bicara, tapi tidak pergi seperti dulu. Saat aku hendak ke dapur, dia meminta tolong dibuatkan minum. Permintaan kecil itu membuat hatiku hangat. Aku tidak memaksa hubungan ini menjadi seperti yang aku bayangkan dulu. Aku belajar menerima prosesnya. Aku sadar, luka yang muncul tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata cepat. Tapi waktu dan ketulusan bisa membantu. Beberapa orang datang kembali ke hidupku, seolah tidak pernah pergi. Aku menyambut mereka dengan batas yang lebih sehat. Aku tidak lagi ingin membuktikan apapun. Aku hanya ingin hidup dengan jujur dan tenang. Di dalam diriku, ada perubahan besar. Aku tidak lagi menilai diriku dari pengakuan orang lain. Aku bangga karena aku bertahan tanpa menjatuhkan siapapun. Aku memilih jalan yang sulit, tapi jalan itu membawaku ke tempat yang lebih damai. Aku tahu, cerita hidupku tidak berhenti di sini. Tapi untuk pertama kalinya, aku bisa menatap masa depan tanpa rasa takut. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kini, ketika aku menoleh ke belakang, semua yang pernah terjadi terasa seperti perjalanan panjang yang mengajarkanku banyak hal. Aku, Hajah Yuli, pernah berada di titik di mana namaku diragukan, usahaku hampir runtuh, dan rumah tanggaku goyah. Tapi dari situ pula aku belajar mengenal diriku sendiri dengan lebih jujur. Aku belajar bahwa niat baik saja tidak selalu cukup. Kadang, kita juga harus berani berdiri dan menyuarakan kebenaran dengan cara yang tepat. Diam terlalu lama bisa membuat cerita kita ditulis oleh orang lain, dan itu tidak selalu adil. Aku juga belajar tentang cinta yang dewasa. Cinta tidak selalu penuh kata manis atau janji besar. Kadang cinta hadir dalam bentuk genggaman tangan yang tidak dilepas saat keadaan sulit, dalam pelukan singkat yang memberi kekuatan, dan dalam kesediaan untuk tetap tinggal meski hati sedang lelah. Tentang menjadi ibu tiri, aku belajar satu hal penting. Kita tidak bisa memaksa penerimaan. Yang bisa kita lakukan hanyalah tetap konsisten menjadi diri sendiri. Memberi tanpa menuntut, hadir tanpa memaksa. Waktu akan bekerja dengan caranya sendiri. Sekarang, rumah ini kembali terasa seperti rumah. Tidak sempurna, tapi jujur. Usahaku berjalan dengan arah yang lebih sehat. Hubunganku dengan keluarga tidak lagi dipenuhi prasangka, meski bekas luka itu masih ada sebagai pengingat. Jika ada satu hal yang ingin aku sampaikan dari kisah ini, itu adalah jangan menyerah pada versi cerita yang bukan milikmu. Selama kamu tahu siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan, selalu ada jalan untuk bangkit. Aku menutup perjalanan ini dengan hati yang tenang. Bukan karena hidupku tanpa masalah, tapi karena aku sudah siap menghadapi apapun yang datang. Dan untukku, itulah arti menang yang sesungguhnya.